Letak geografis. Situs Ki Singapatra berada di Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah. Situs ini berada di Kompleks Pemakaman Umum Warga Kelurahan Kebumen, lebih kurang 700 meter dari kantor Kecamatan Kebumen, Gedung Sanggar Pramuka Kebumen, dan Kelenteng Kebumen. Kompleks pemakaman ini sekaligus menjadi batas wilayah dengan Kelurahan Panjer. Riwayat Ki Singapatra. Menurut riwayat, Ki Singapatra masih memiliki alur keturunan keluarga Majapahit. Ia melakukan perjalanan ke barat hingga di tepian Sungai Luk Ula. Hal ini juga dilakukan oleh keturunan Majapahit lainnya, yang tersebar di Kabupaten Kebumen seperti Gajah Mada, di Punden Majapahit Sadang atau Sadeng, kemudian menuju ke selatan dan Moksa di Panjer. Perjalanan Harya Baribin, salah satu putra Raja Majapahit dari Majapahit Gunung Kumbang, Desa Suratrunan Alian, Kaleng, Pajajaran, kembali ke timur dan berakhir di Grenggeng. Perjalanan Harya Surengbala atau Jaka Lensing dari Majapahit, Gesikan Panjer, Gunung Geong, berakhir di Mirit. Pertapaan Danang Sutawijaya di Kali Gending, pertabatan Sultan Agung Hanyakrakkusuma, Sultan Amangkurat I, Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Diponegoro di Panjer, petilasan Untung Surapati di Karanggayam, makam Ki Ageng atau Sunan Geseng di Pedegolan Kutowinangun dan lain-lain. Ki Singapatra bertapa di tepi Sungai Luk Ula hingga mendapat petunjuk atau sasmita, untuk membuka wilayah tersebut menjadi tempat tinggalnya, seperti juga yang dilakukan oleh Ki Malangyuda di hutan Jati Klirong, yang kemudian menjadikannya sebagai sebuah desa yang dinamakan Alas Malang atau Jati Malang. Diperkirakan kedatangan Ki Singapatra di daerah tersebut sekitar tahun 1600-an. Beliau dianugerahi usia lanjut, seperti juga Ki Ageng atau Sunan Geseng dan Sunan Kalijaga. Setelah Ki Singapatra membuka wilayah tersebut, warga dari berbagai daerah lain berdatangan, dan ikut bermukim. Wilayah pemukiman itu berkembang ke arah timur dan utara, kemudian dinamakan Desa Duku Trukahan, yang kini menjadi Kelurahan Kebumen. Pada masa itu masuklah Ki Ageng atau Sunan Geseng ke wilayah Kebumen, dan menjalin hubungan baik dengan Ki Singapatra. Mereka kemudian mendirikan sebuah padepokan ilmu kanuragan dan spiritual keagamaan, yang hingga masa Perang Diponegoro digunakan sebagai tempat penyusunan strategi pasukan Panjer, di bawah pimpinan Senopati Jamenggala. Tempat tersebut kemudian digunakan total sebagai tempat ibadah, yang direhab pada akhir masa pemerintahan kolonial, yang kini menjadi Masjid Darussalam, di Kelurahan Kebumen. Artinya tempat ini telah ada jauh sebelum didirikannya Masjid Agung Kauman Kebumen, yang dibangun oleh Kiai Haji Imana di tahun 1838, atau penghulu pertama Kabupaten Kebumen. Masjid dan situs Ki Singapatra juga telah dipetakan Belanda dalam Kebumen Hermeten tahun 1900-an. Peran Ki Singapatra dalam perjuangan. Singapatra adalah salah satu tokoh Kebumen yang hidup di masa Sultan Agung Hanyakrakkusuma, tahun 1613 sampai tahun 1645, hingga masa Amangkurat I, tahun 1646 sampai tahun 1677. Beliau memimpin wilayah Kebumen sebelum kedatangan Ki Badranala di Panjer atau nama Kebumen di masa lalu, sebagai utusan Mataram dalam rangka menyiapkan logistik perang melawan VOC di Batavia. Pada saat itu Panjer merupakan wilayah yang merdeka, tidak masuk dalam kekuasaan Mataram. Ki Singapatra adalah mertua dari Ki Badranala. Putri beliau yang bernama Endang Patrasari dinikahi Badranala, sosok yang dalam sejarah Kebumen dikenal sebagai bupati pertama saat wilayah Kebumen masih bernama Panjer. Hubungan harmonis antara Umaro dan ulama sangat terlihat pada saat itu. Ki Singapatra bersama Sunan Geseng mendirikan sebuah masjid yang kini bernama Masjid Darussalam. Pada masa Perang Diponegoro tahun 1825 sampai tahun 1830, masjid ini juga berfungsi sebagai tempat menyusun siasat para senopati Panjer, yang dipimpin oleh Jamenggala. Hal ini dikuatkan dengan hasil tinjauan arkeologis di Masjid Darussalam, di mana tipe sumur merupakan era sumur masa Majapahit Mataram. Adapun bangunan masjid masih tampak ciri bangunan kolonial era tahun 1800 sampai tahun 1900, diduga rehab terakhir pada masa pemerintahan kolonial. Ki Badranala datang ke Panjer sekitar tahun 1627, dalam rangka persiapan penyerangan pasukan Mataram, Sultan Agung ke Batavia. Keberadaan Panjer sebagai pusat logistik Mataram di wilayah selatan, tercium oleh Belanda. Mereka berusaha menghancurkan lumbung pangan Panjer melalui jalur laut. Armada pasukan Belanda berusaha mendarat di pantai Karanggadung Petanahan, namun bisa digagalkan oleh kekuatan pasukan Panjer yang dipimpin langsung oleh Ki Badranala,
Ki Singapatra dan Sunan Geseng. Setelah peristiwa ini, Badranala diangkat oleh Mataram sebagai Bupati Panjer pertama periode Sultan Agung. Penyerangan kedua Mataram ke Batavia pada tahun 1629 mengalami kekalahan. Peristiwa ini melibatkan banyak masyarakat Panjer yang menjadi pasukan di bawah pimpinan Ki Badranala. Sultan Agung menghentikan perlawanan secara fisik, dan fokus pada pembangunan kembali kemakmuran rakyat. Panjer yang saat itu telah menjadi wilayah Mataram di bawah kepemimpinan Badranala tetap menjadi lumbung pangan. Pada tahun 1645 Sultan Agung wafat. Tahta Mataram digantikan oleh putranya yang bergelar Sunan Amangkurat Agung Amangkurat pertama, tahun 1646 sampai tahun 1677. Pada masa ini, Ki Singapatra dijadikan pejabat Mataram di wilayah utara dengan gelar Patra Menggala. Beliau kemudian menikah dengan salah satu putri Yudanegara I Banyumas. Setelah selesai masa jabatannya Ki Singapatra kembali dan menghabiskan masa hidupnya di Panjer. Masih asingnya riwayat Singapatra di masyarakat Kebumen sangat dimaklumi karena sejarah Kebumen sendiri mulai dikenal sejak periode Badranala. Namun demikian banyak masyarakat khususnya penduduk asli di wilayah Kelurahan Kebumen sebenarnya masih memiliki alur keturunan dari Ki Singapatra meski bisa dibilang sudah kepaten obor. Kabupaten Panjer diubah menjadi Kebumen pada tahun 1832 dan menjadi daerah pemerintahan tingkat kabupaten di Karisidenan Bagelen dalam struktur pemerintahan kolonial tidak masuk dalam kekuasaan keraton. Hari jadi Kebumen yang jatuh pada tanggal 21 Agustus tahun 1629 didasarkan pada peristiwa penyerangan kedua pasukan Mataram ke Batavia di mana banyak melibatkan heroisme masyarakat Kebumen yang saat itu masih bernama Panjer di bawah kendali kepemimpinan Ki Badranala, Ki Singapatra dan Sunan Geseng. Makam Ki Singapatra dipugar dan diresmikan oleh Dandim Kebumen Letkol In. Dani Rakca Andalasawan S.A. pada tanggal 26 Juni tahun 2014. Ki Singapatra ikut berjuang bersama Ki Badranala dan Ki Ageng, Sunan Geseng. Dalam buku, Sejarah Dinasti KRAT Kolopaking, karya R. Tirto Menang Kolopaking disebutkan bahwa pada tahun 1643, tentara kompeni VOC mencoba mendarat di pesisir Urut Sewu Petanahan, dan berusaha menghancurkan lumbung padi serta bahan pangan Panjer, tetapi dapat dipatahkan dan dihalau mundur oleh prajurit Panjer yang dipimpin langsung oleh Ki Bagus Badranala, Ki Ageng, Sunan Geseng dan Ki Nayapatra, Singapatra Patra Menggala. Ki Nayapatra adalah mertua dari Ki Bagus Badranala. Tentara kompeni VOC lari ketakutan kembali ke kapal meninggalkan pantai Petanahan. Atas jasanya, maka Ki Bagus Badranala diangkat menjadi Ki Gede Panjer Romas I oleh Kerajaan Mataram. Sejak pengangkatan Ki Bagus Badranala inilah wilayah Panjer masuk dalam wilayah Mataram. Beberapa nama Singapatra. Singapatra adalah nama asli, sedangkan Nayapatra adalah gelar. Setelah ia memimpin wilayah Trukahan, Naya sama dengan pemimpin, Patra sama dengan baik atau pantas. Adapun Patra Menggala adalah nama tua setelah Mandita. Ditinjau dari kajian waktu, keberadaan Ki Singapatra di Kebumen, jauh lebih awal dibandingkan dengan Ki Bagus Badranala. Ki Bagus Badranala berasal dari Karanglo, Karanggayam yang setelah dewasa ia pergi ke Mataram mengabdi menjadi seorang prajurit. Badranala diutus Mataram menuju ke Panjer, dan mendirikan lumbung padi untuk keperluan logistik Mataram dalam penyerangan ke Batavia. Di Panjer inilah Ki Bagus Badranala mempersunting salah satu anak Ki Singapatra, yang bernama Endang Patrasari. Keberadaan lumbung padi Mataram yang pada awalnya didirikan oleh menantu Ki Singapatra, ini juga dikuatkan dalam catatan perjalanan Gubernur Hindia Belanda, yang bernama Riklof van Goens. Ia mengunjungi Mataram 5 kali pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyakrakusuma, yang menyebutkan bahwa Mataram di bawah Sultan Agung, bagaikan sebuah imperium Jawa yang besar dengan rajanya yang berwibawa. Istana kerajaan yang besar dijaga prajurit yang kuat, kereta sudah ramai, rumah penduduk jumlahnya banyak dan teratur rapi, pasarnya hidup, penduduknya hidup makmur dan tenteram. Keraton juga punya penjara, tempat orang-orang jahat pelanggar hukum dan tawanan, untuk orang Belanda yang kalah perang di Jepara. Pada masa Sultan Agung inilah dikenal secara resmi adanya sebuah daerah lumbung pangan, atau padi, di Panjer dengan bupatinya bernama Ki Suwarno. Ki Badranala yang mempunyai jiwa nasionalis tinggi, membantu Sultan Agung dengan menyediakan lokasi untuk lumbung dan persediaan pangan, dengan cara membelinya dari rakyat, desa di Kadipaten Panjer. Kadipaten Panjer adalah metamorfosa dari negara Panjer yang berakhir ketika munculnya Kerajaan Demak.
Pasukan Mataram berdatangan ke Lumbung Ki Badranala, dan selanjutnya daerah tersebut secara resmi dijadikan Kabupaten Panjer di bawah kekuasaan Mataram. Hilangnya Ki Singapatra. Pasca periode Mataram Sultan Agung Hanyakrakkusuma, wafat 1645, Ki Singapatra sempat menjadi pejabat di pesisir utara yang ditugaskan oleh Sultan Amangkurat I, dengan gelar Patra Menggala. Di masa itu, beliau menikahi putri dari Yudanegara I, Bupati Banyumas yang kelima, sebagai istri terakhir yang kemudian dikenal dengan Nyi Patra Menggala. Selanjutnya, beliau menekuni ulah kapanditan hingga akhir hayatnya. Hal ini dilakukan pula oleh Ki Bagus Badranala, yang kemudian mundur dari jabatannya sebagai Ki Gede Panjer I, dan menyingkir dari kota Raja Panjer menuju Gunung Geong atau Karangkembang, hingga akhir hayatnya, dan Ki Ageng Sunan Geseng yang Mandita sampai akhir hayatnya di Pedegolan Kutowinangun. Seiring berjalannya waktu dan pergantian penguasa, riwayat Ki Singapatra sebagai salah satu sosok cikal bakal di Kabupaten Panjer makin terkubur, dengan adanya babat baru. Hampir 90% warga di Kelurahan Kebumen mempunyai alur dari Ki Singapatra. Keturunan terbagi dalam beberapa klan, yakni keturunan yang masih mendiami Kelurahan Kebumen, keturunan klan Badranala, dan keturunan klan Kolopaking. Keturunan Singapatra tersebar pula di Suriname dan Belanda, antara lain klan Madamin. Meskipun riwayat Ki Singapatra nyaris terkubur oleh babat-babat para tokoh pendatang, nama Ki Singapatra masih kuat melekat di hati warga Kelurahan Kebumen. Tidak kurang para peziarah dari luar Kebumen pun berziarah ke makam Ki Singapatra, termasuk para keturunannya yang berada di Belanda dan Suriname.